Selamat siang Pak Gugu dan teman-teman semuanya. Saya Clarissa Nastania dan hari ini saya akan membahas tugas AKL yaitu P32 dan P35. Untuk P32, Pop Corporation mengakuisisi 70% dari South Corporation pada 1 Januari 2016 dengan $350.000 cash. Nah, kita diminta untuk menyiapkan schedule alokasi dan juga consolidated balance sheet-nya. Nah, sebelumnya kita bisa melihat tabel mengenai book value dan fair value dari masing-masing perusahaan. Nah, pertama kita harus menghitung schedule untuk alokasi terlebih dahulu, yaitu cost of investment-nya, yaitu sebesar $350.000 dan juga ditambahkan dengan implied fair value-nya, yaitu sebesar $350.000 dibagikan dengan 70% karena yang diakuisisi hanya 70%. Maka saat 100% itu adalah sebesar $500.000 dan dikurangi dengan book value dari Sun Corporation yaitu sebesar $220.000 yang kita dapatkan dengan mengurangi total aset dari perusahaan fund yaitu sebesar $480 dikurangi dengan accounts payable yaitu $160 dan other liabilities yaitu $100. Maka kita dapatkan $220.000. Maka setelah dikurangi dari book value, kita mendapat excess fair value over book value-nya yaitu sebesar $280.000. Selanjutnya ini adalah schedule dari alokasi yang bisa kita lihat dengan mengurangi fair value dengan book value-nya. Nah, seperti inventory yaitu sebesar $40.000, land $20.000, buildings net $40.000, dan equipment yaitu dikurangi $20.000 karena ini overvalued. Dan other liabilities juga sebesar $20.000, maka kita dapat allocated untuk identifiable net assets-nya adalah sebesar $100.000. Nah, sedangkan excess fair value-nya yang sudah kita hitung tadi adalah sebesar $280.000. Maka selisihnya itu akan masuk ke goodwill, yaitu sebesar $180.000. Untuk jurnalnya, yang pertama ada jurnal eliminasi. Di bagian debit ada unamortized excess, yaitu sebesar $280.000. Capital stock-nya $200.000 dan retained earnings-nya $20.000. Sedangkan di bagian kredit ada investment, yaitu $350.000, dan non-controlling interest, yaitu $150.000. Nah, kita di sini menggunakan 30% karena yang diakuisisi oleh perusahaan pop hanya sebesar 70%. Nah, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk alokasi unamortized excess. Di bagian kreditnya, di bagian debit ada inventories, land, buildings net, ada liabilities, dan juga goodwill. Sedangkan equipment kita masukkan di bagian kredit karena dia tadi overvalued. Dan juga ada unamortized excess juga di bagian kredit. Nah, ini adalah consolidated balance sheet-nya. Alokasi-alokasi yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke bagian adjustment, seperti inventories, land, buildings net, equipment, dan juga investment, dan lain-lain, maka kita dapatkan angka-angka sesuai dengan yang ada di balance sheet ini. Nah, untuk P35, pada 1 Januari 2016, Mingan Corporation membayar sebesar $2.850.000 secara cash untuk mengakuisisi 100% perusahaan PT. Ketika common stock-nya sebesar $2 juta dan retail index-nya adalah sebesar $500.000. Nah, equipment-nya sendiri memiliki masa manfaat 5 tahun dan undervalued sebesar $350.000. Kita diminta untuk mempersiapkan consolidated balance sheet-nya. Nah, kita bisa melihat terlebih dahulu balance sheet-nya dari masing-masing perusahaan. Nah, maka pertama-tama kita harus mencari income dari perusahaan PT tersebut. Net income-nya adalah sebesar $50.000 yang kita dapatkan karena awalnya retained earnings-nya adalah sebesar $500.000.
Dan di tabel sebelumnya yang di sini kita bisa lihat bahwa return earnings-nya bertambah menjadi $550.000. Maka net income-nya kita dapat sebesar $50.000. Dikurangi dengan amortisasi dari equipment yang under value tadi, yaitu sebesar $350.000 dibagikan masa manfaatnya yaitu 5 tahun, maka amortisasinya adalah sebesar $70.000 per tahun. Dan income-nya ini yang artinya mengalami kerugian sebesar $20.000. Selanjutnya, untuk investment di perusahaan Petit, investmentnya awalnya sebesar $2.850.000 dan dikurangi dengan kerugian dari income tadi yaitu sebesar $20.000, maka investment pada akhir tahun adalah sebesar $2.830.000. Nah, untuk unamortized excess-nya pada awal tahun yaitu sebesar $350.000 dikurangi dengan amortisasi selama 1 tahun yaitu $70.000, maka unamortized excess pada akhir tahun adalah sebesar $280.000. Untuk jurnalnya ada jurnal eliminasi. Di bagian debitnya ada common stock $2 juta, retained earnings $550.000 dan unamortized excess-nya yaitu $280.000. Sedangkan di bagian kreditnya kita punya investment di perusahaan Petit yaitu sebesar $2.830.000. Jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk menentukan unamortized excess terhadap equipment, maka equipment di sebelah debit dan unamortized excess-nya di sebelah kredit. Nah, untuk consolidated balance sheet-nya dapat kita lihat adjustment hanya terjadi di bagian investment, unamortized excess, dan juga equipment net, serta common stock dan retained earnings. Maka kita bisa lihat angka-angka yang tertera pada balance sheet ini. Nah, demikian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.